الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين، نخص خصوصا إلى الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي والشيخ علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasanya setiap 2 pekan sekali kita membaca kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, yang pada malam hari ini fasal yang kita bahas tentang rukun-rukun puasa yang di dalam kitab terjemah panjenengan halaman 65. Kitab terjemah panjenengan halaman 65 yang disebutkan dalam ungkapan kitab Safinatun Najah ini, faslun, satu fasal, arkanuhu, rukun-rukunnya puasa, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Saya ulangi lagi, rukun-rukunnya puasa, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Adanya niat, tentunya niat puasa, lailan, setiap malam, likulli, lailan pada waktu malam, likulli yaumin, untuk setiap hari, fil fardhi, ketika melaksanakan puasa fardu atau puasa wajib. Maksud daripada ungkapan ini, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Menawi kula panjenengan melaksanakan puasa Ramadan contohnya, ada 3 rukun yang harus kita penuhi. 1, yang pasti karena ini ibadah harus ada niat. Ini. Sedangkan niatnya dalam ungkapan Safinah ini dikatakan lailan, dibacanya di waktu malam. Jadi kalau kemudian ada niatan puasa untuk wajib ya, untuk Ramadan ya, dilakukan tidak di waktu malam, ya itu hukumnya niatnya tidak sah. Bahasa lailan, bahasa malam itu, yang dimaksud dengan ungkapan lailan malam itu berarti ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari, sampai terbit diakhiri dengan tulu'ul fajri shadiqi, sampai terbitnya fajar shadiq atau mulai datangnya waktu subuh. Rentang lailan itu malam itu gitu. Jadi saya ulangi lagi, bahasa lailan waktu malam itu diawali dari ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari, berarti waktu maghrib, sholat maghrib, berakhir kemudian sampai tulu'ul fajri shadiq, yaitu terbitnya fajar shadiq waktu subuh. Ini rentang mulai dan berakhirnya bahasa lailan waktu malam. Rentang inilah seseorang niat untuk melaksanakan puasa Ramadan contohnya. Sekalipun yang fardu, yang wajib mboten Ramadan tok. Nazar ya wajib. Kafarah melaksanakan denda ya wajib. Qadha ya wajib. Tapi umumnya biasanya kita ini mengatakan wajib, yang pasti memang Ramadan itu. Sehingga hadirin, ada beberapa masjid tertentu mantun sholat maghrib langsung niat hadirin. Niat untuk poso besok. Sedangkan kita ketika niatnya adalah setelah melaksanakan sholat witir. Itu. Malahan di beberapa tempat pun kalau sudah yakin kemudian berbuka puasa, ya dari sak takjilnya niku sak niate pisan untuk besok. Ada seperti itu. Ya. Jadi ketika kita ngaji di guru kita Habib Shalih bin Habib Ahmad Al-Idrus itu, kalau sudah takjil waktu ngaji Selasa dan Kamis itu, ya sak niat apa itu buka takjilnya, doa takjilnya itu diniati puasa sekali karena sudah masuk. Ya, ada di Masjid Huda Embong Arab itu niatnya sebelum doa ba'dal maghrib itu. Mantun wiritan niat baru donga. Kita mantun witiran donga atau sakdurung donga niku niat. Itu semua sudah dikatakan lailan hadirin, malam. Nah, dimanapun saja diletakkan waktunya niat niku sah-sah saja. Nggak ada bahasa afdolnya, lebih utamanya niat itu dibaca pada waktu ini, nggak ada. Dados jenengan begitu ingat langsung niat nggak apa-apa, pokoknya malam. Andai kata niatnya nggak sekali Ustaz, mungkin 3 kali 4 kali pokoknya mantep, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, makanya orang yang lupa niat puasa Ramadan itu bahasanya tidak ada ampun bagi Anda. Artinya saman kok lali niat poso padahal waktunya rentangnya panjang, yang mengingatkan juga banyak. Sekedar kerentek
niat sahur gawe poso Ramadan besok, itu sudah niat. Ya, kok itu kemudian Anda juga lupa tidak niat seperti itu. Ya, lek mangani iling, ya, tapi kemudian niati lali. Ini biasa kelompok Cipta Mulia di, ya niki. Nah, bisa dia Cipta Mulia, iya kula sami mawon. Ya, wis padha niki hadene. Nah niki. Jadi ketika kemudian kita ini kita lupa niat di waktu malam itu, ya sudah, Anda berarti dianggap orang yang tidak puasa. Ilingi kok pada subuh, ilingi kok isuk, ya Allah, tadi malam kok gak niat saya itu. Ya sudah, Anda berarti tidak puasa Ramadan. Loh, kalau saya tidak puasa Ramadan, berarti boleh saya kemudian mokel mangan. Loh, itu maksiat, nggak boleh hadirin. Samanku selalu niat poso sik mangan meneh. Ya itu. Jadi double dosa ini nggak boleh hadirin. Lah terus siapa? Mumsik hadirin bahasa fikihnya. Harus kondisinya imsak. Imsak itu menahan tidak makan, tidak minum. Ka'annahu shaim, koyok-koyok wong poso walaisa shaiman, tapi bukan poso. Sehingga nanti harus diqadha puasanya ini pada setelah habisnya bulan Ramadan, mengqadha puasa yang lupa niat. Ini harus hadirin. Karena merasa sudah enggak puasa lupa niat, akhirnya makan minum, itu maksiat, enggak boleh. Wong sudah lupa kok tambah mangan, enggak boleh. Saya kan nggak niat, sudah berarti nggak puasa. Iya, karena keteledoran Anda, maka harus mumsik. Koyok wong poso, tapi nggak diarani poso, karena lupa niat. Makanya ketika terjadi situasi kondisi seperti ini, itulah pentingnya jalan tengah yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab-kitab fikihnya, contohnya Manhajul Qawim. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menawarkan satu solusi. Bagi kita mazhab Syafi'i, lek niat itu niat puasa Ramadan harus likulli yaumin, setiap hari. Harus setiap hari. Tiap hari diniati, tiap malam niku diniati puasa. Sedangkan ya dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Sedangkan kalau yang namanya mazhab Maliki, kalau mazhab Maliki itu niatnya di awal Ramadan, malam Ramadan yang pertama diniati untuk 1 bulan penuh. Jadi kelompok Maliki ini kuliah niat poso Ramadan hanya di awal atau ada. Selebihnya juga ada niat. Ya. Kalau kita mazhab Syafi'i, lailan likulli yaumin, bahasa Safinah niku. Setiap pada waktu malam untuk setiap hari fil fardi, ketika puasanya puasa fardu, contohnya adalah Ramadan. Ya. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar, kalau begitu jalan tengahnya ketika awal Ramadan sama niati poso 1 bulan penuh. Pakai bahasa kita nggak apa-apa, Din. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan fardu karena Allah. Di malam awal ya, Din. Ya. Sedangkan malam itu juga diniati puasa untuk malam itu, untuk besok malamnya niat puasa lagi. Tapi menurut mazhab Syafi'i kita tetap puasa tiap malam itu, ketika besoknya puasa, malam itu harus niat tiap malam sampai akhir Ramadan. Sehingga tujuannya untuk apa? Niat hanya mengawal awal Ramadan ini, siapa tahu di tengah-tengah puasa Ramadan kita ada 1 hari yang tadi lupa niat, sehingga kita tetap mumsik gaya wong poso
akhirnya kita tetap mendapatkan pahala sekalipun nanti qadha iya. Tapi sehari gak poso niki diganti dengan setahun penuh poso, ganjarane mboten nutuk hadirin. Ganjarane sik akan sedina iki. Maka ya sangat rugi sekali, ya sangat rugi sekali kalau kemudian ada orang-orang tertentu ya dengan kesehatan dia sehat dan sebagainya gak poso iku eman. Ya wong awake sehat gak poso eman. Sekali tidak puasa Ramadan itu diganti 360 hari 1 tahun penuh, ganjarannya sik mboten nutut tadi sehari ini. Ya awake sehat ganteng gak poso eman. Oh meneh gak ganteng tambah nemen. Eman itu. Ya itu. Oleh karena itu ya saya katakan kepada panjenengan, ketika kita masih dimudahkan oleh Allah bisa dapat Ramadan, jenengan syukur hadirin. Alhamdulillah masih diperkenankan oleh Allah mendapatkan Ramadan tahun ini. Itu syukur ya hadirin. Syukurnya itu karena ganjaran berlipat ganda. Jangan syukurnya kemudian sebentar lagi THR ya, insyaallah. Insyaallah. Ya. Insyaallah tak hitung dinone insyaallah. Ya, usaha loka insyaallah. Ya, insyaallah iki Allah iki. Ya. Nah, jadi bukan itunya, puasanya itu. Ramadannya itu tidak sembarangan orang. Orang bisa masuk bulan Ramadan sudah pilihan. Orang bisa masuk bulan Ramadan plus puasa Ramadan pilihan lagi. Orang bisa masuk bulan Ramadan saged puasa Ramadan, saged salat tarawih, witir, darusan, tambah pilihan lagi. Ya jenengan tingali dari sekian banyak sing salat tarawih sing darusan pinten. Ya dampar aja setoto gak bak. Ya itu pun di dampar itu tidak semuanya ngadap Quran. Ya 10 orang sing ngadap Quran mek loro sing 8 ngotot ae ngemangan kacang ijo sebelah kono. Nah, kembali kepada bahasan kita, tujuannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu jenengan niat poso untuk 1 bulan penuh, andai ada lupanya ketika pas tengah-tengah Ramadan, itu jenengan sih oleh ganjaran karena kita gaya poso. Sekalipun nanti qadha, iya saya qadha, tapi ganjaran Anda nggak lepas sendiri. Makanya di awal Ramadan diniati poso 1 bulan penuh, tapi tiap malam di bulan Ramadan juga versi mazhab Syafi'i diniati jok sampai lali. Karena rentang waktunya panjang hadirin. Mulai maghrib sampai subuh. Kalau lali tidak ada ampun ini. Ya, maka saling mengingatkan. Suami istri sambil mengingatkan, Bu wis niata, sampun Pak. Sama wis niata Pak wis ya. Harus saling mengingatkan, jamaah saling mengingatkan. Maka ada yang dibaca niat setelah buka niku langsung dibaca. Cek gak lali deh. Mantun maghriban diwaca, mantun witir diwaca supaya enggak lupa. Karena kalau lupa sudah enggak ada ampun. Kalau kelalen surat kuna udzur enggak ada ampun hadirin. Karena waktunya lama dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq waktu subuh niku panjang hadirin. Di sini dikatakan lailan niatnya dilaksanakan dipasang pada waktu malam, likulli yaumin setiap hari, fil fardi ketika puasa fardu. Lain lagi kalau puasanya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i kita ini, kalau puasanya sunnah
niatnya setelah subuh boleh, asal belum zawal, belum waktu duhur. Dengan catatan mari subuh niku tidak makan apa-apa. Ya. Mari jamaah subuh mulai entek kopi sakmuk, kemudian gedang goreng gede loro. Kemudian ya Allah, Senin Kemis yo tak niat poso. Loh. Ya, wis mari entek sakmono kok ora niat poso. Iki sing niat poso iku sing durung mangan blas, durung ngombe blas. Ya Allah, ini kan biasa saya poso Senin Kemis, tak niati poso. Asal belum makan, belum minum ya enggak apa-apa. Tapi les kemudian entek kopi sakmuk ditambah gedang goreng gede loro, ati niat poso, jari malaikate pret. Ya, itu. Ini ya menjadi catatan kita. Hadirin, sebab ngeten tentang puasa sunnah niku. Kanjeng Nabi itu datang ke Sayyidatuna Aisyah Ridha radhiyallahu anha. Alaka ta'am ya alaki ta'am ya Aisyah. Aisyah, ada makanan enggak pagi ini? Aisyah katanya, ya ada ya Rasul. Oh, tadi malam saya niat puasa, sudah tak mokel aja, saya tak makan di sana. Kanjeng Nabi itu kepingin nyenengno istri-istrinya seperti itu. Disiapno itu sudah ditilih dan tidak ada komentar. Ya, Nabi dimakan itu sudah dia senang, kelihatan nyenengno. Enggak super chef boten. Ya, jadi dimakan itu sudah. Kemudian datang lagi suatu saat ke ke rumahnya Aisyah, ada makan ya Aisyah? Ngapunten Kanjeng Nabi belum ada. Kalau gitu puasa sunnah saja. Loh Kanjeng Nabi ngoten. Lek ono panganan padahal tadi malam sudah niat, sudah tak mokel aja tak makan sini untuk nyenengkan istrinya. Kalau pas datang ada makan saya, ngapunten Kanjeng Nabi belum ada. Oh gak apa-apa, kalau gitu saya puasa sunnah aja. Insyaallah jenengan tidak jauh beda dari tadi. Ya, Dek, ono sing makanan ngapunten Cak Imam dengan lengon tak marung ya aku Dek. Lho lah kok marung Mas. Aku gak dijak seporo Dek ya, marung aku. Gak kaya Kanjeng Nabi ya Mas. Kanjeng Nabi tak poso ae marung ae. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua ini, rukunnya puasa wa tarku muftirin, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dzakiron, hal dalam keadaan dia ingat. Mukhtaron, dalam kondisi normal, tidak sedang dipaksa untuk kemudian mokel. Ghaira jahilin, dia bukan orang yang bodoh dalam masalah ini. Ma'dzurin, dan dia bukan orang yang sedang beruzur. Maksudnya gini ya, rukunnya puasa yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, ya. Tidak masukkan sesuatu pada lubang yang ada ini yang bisa membatalkan puasa dengan sengaja. Ya, ini. Jadi bahasa dzakiron itu memang unsurnya sengaja, ingat. Tetapi kalau kebalikannya dzakiron nasian, dalam kondisi lupa, lah itu tidak sampai membatalkan puasa. Panjenengan contohnya apa? Namanya manusia, ya. Begitu Ramadan yang pertama, mantun jamaah subuh, mantun ngrungokno pengajian subuh wangsul, kok di wangsul lungguh, di sebelahnya ada kopi kali separuh, padahal itu sahur. Padahal tadi sudah lupa dia diombe hadirin.
Ya diombe sebelah STMJ ya kali separuh. Ya padahal tadi malam dia sudah ngombe iku. Diombe STMJ ku separuh, kopi ini separuh, STMJ ini tinten. Nah, nek kono ya nek paruane gedang goreng ya sik ana separuh. Kemudian bojone mlebu, astagfirullahaladzim, Pak, poso. Kan Ramadan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya didekek kabeh dhewe. Tapi STMJ-ne pun telas. Ya lali Bu, lali. Ya lupa deh nasian. Niki ya napa Ustaz? Kopi sudah saya minum, STMJ separuh sudah saya habiskan, gedang goreng separuh juga saya sudah makan, tapi kondisi betul-betul lupa Ustaz. Itu bahasa hadisnya niki wau kiriman makanan kiriman dari langit tadi. Ya, boten napa-napa. Loh, gak batal Ustaz. Wong lali tadi. Namanya lupa. Ya, jadi gak apa-apa sudah. Ya, begitu ingat taruh sudah kemu sudah diri. Ya. Kan bisa jadi terjadi seperti itu. Begitu pulang lupa Ramadan pertama. Kok kemudian ketok kemudian piring ono segoi. Didelok rawon isi anget. Kemudian dikei tutu, dikei iwak mangan, dapat separuh bojone mlebu. Astagfirullahaladzim, Pak, poso. Sing diseneni bojone kon niku rene mbok engko lek mari segone entek apa. Didelok-delok sik. Ngene iki apa kadung ngene. Sing petok tambah diseneni. Ya. Jadi ya sudah ditaruh aja ini. Ya ini. Jadi kalau begitu namanya lupa kok. Tapi kalau begitu ingat dilepeh langsung kemui puasanya lanjut sudah. Tetap sah Ustaz. Ya sah itu. Kemudian kalau mukhtaron terpaksa atau yang dipaksa jarang diri. Contohnya ghairu jahilin. Ya. Kalau memang kondisinya jahilin, orang yang jahil tidak tahu, ya nggak apa-apa deh. Ya ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, baru masuk Islamnya masih sehari, ya akhir Sya'ban, dan ini Ramadan pertama yang dia jalani. Jam-jam 9, jam 10 kelihatan haus, dia ngombe hadirin banyu putih, glek sak gelas bak. Diling nami kancane, lho Mas, sampean kan wis mlebu Islam, poso kan, mualaf ya. Lah kok ngombe? Lho, gak oleh. Yo gak oleh Mas ngombe ku. Lho tak kira sing gak oleh ku STMJ, ya kopi, teh gitu. Kabeh Mas masih banyu putih. Waduh. Lah tak biasa ki kemu. Lek kemu mek kemu tok Mas gak dilek iku. Oh, tak kira ngono iku dilek pisan. Tak kira banyu putih gak apa-apa sing liya gak oleh. Lek ngono aku nggo banyu putih nang diali Mas. Lu gak oleh. Waduh gak rumas lagi. Iku jahil adine. Puasanya gimana statusnya? Tetap sah. Wong dia baru masuk Islam. Dan dia mu'alaf, baru tahu kalau begitu itu nggak boleh. Tapi mu'alaf itu juga ada waktunya. Setahun, 2 tahun. Setelah itu kudu ngaji hadirin. 20 tahun kok mu'alaf tok ae. Lah sampean gak belajar apa ya apa? Sampean sudah berapa mu'alafnya? 15 tahun yang lalu. Loh kok belum sholat? Iya, saya masih Oh, enggak ada 15 tahun kok mu'alaf itu. Mu'alaf itu hitungan bulan, hitungan tahun, mungkin 1 tahun. Setelah itu belajar hadirin. Ya. Ojo ngaku mu'alaf itu. Akhirnya dengan berlindung dari kata mu'alaf itu, ngaji gak gelem, sholat gak gelem, yang penting Islam. Bagus sudah masuk Islam itu harus diaju jempol. Tapi harus ada tindak lanjutnya. Sholatnya ya opo, ngaji ya opo. Ini tugas-tugas kita ini. Ada teman-teman yang mu'alaf itu diingatkan. Aman berarti kewajiban sholat loh. Aku gak pati iso, ya belajar. No YouTube itu akeh zaman belajar. Ya, zaman ke rumah tak ajari cara sholat yang benar ya apa. Ya, itu. Jadi seperti itu.
Nah, jadi itu yang di Masjid Agung Jami' Kota Malang itu, yang itu kita lakukan. Ada orang yang mu'alaf baru masuk Islam, ya, orangnya datang, saya masuk Islam Pak. Oh ya, zaman masuk Islam itu terpaksa, dipaksa atau diancam? Oh enggak, sukarela. Karena saya memang kepingin masuk Islam, saya tahu akan ini, ya sudah. Berarti tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Oh tidak ada, ya sudah, kita Islamkan. Setelah kita Islamkan, 2 kalimat syahadat dia sudah baca, sekaligus mengerti artinya, kita ingatkan, Anda sudah muslim Mas, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ada kewajiban sholat 5 waktu. Saya belum bisa Pak, belajar Mas, jenengan belajar. Oleh Masjid Agung Jami' diberi tata cara sholat, ya, ada bukunya, zaman belajar. Sertifikat Anda masuk Islam, yang dengan sertifikat ini nanti syahadah ini nanti Anda bisa mengganti KTP, yang non muslim menjadi muslim, untuk ini bisa ngurus nanti di KUA. Saya tahan dulu. Tapi syahadat sudah kita syahadatkan, tapi kalau suratnya, syahadahnya, tulisan tanda tangannya dari Masjid Agung Jami' Kota Malang, kita tahan dulu. Saya akan berikan berapa hari lagi, Saman datang ke sini dengan membawa sajadah dan cara sholatnya di depan kita. Kalau panjenengan perempuan bawa rukuh, panjenengan sholatnya di depan kita. Wis bener napa mboten? Lek dereng, ini nggak bisa saya ceritakan. Saya juga segera butuh itu Pak, untuk mengganti KTP dan ke KUA. Makanya belajar sholat, ini dan dikekno. Tapi yang namanya syahadatnya sudah kita syahadatkan. Itu yang penting. Soal ini kan hanya administrasi mawon. Ya, tapi supaya dia sholat kita anukan begitu. Jangan langsung diberikan kalau dia belum sholat. Maka dites dulu sholatnya. Kalau tesnya kurang tepat, Mas, Saman masih kurang tepat, belajar lagi, belum bisa dikatakan. Waduh Pak, saya lo belajar lagi, Saman belajar. Ya, saya kepingin ya belajar, sing nemen cendang iso. Ya itu. 2 hari lagi datang, kemudian dia bagus soalnya sudah bisa kita berikan. Itu. Jadi kalau ikrarnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, begitu ditanyai tidak ada tidak ada keterpaksaan, nang disyahadat hadirin. Jangan nunggu yang lain. Saman mau masuk Islam di sini ya. Nanti malam Ahad malam Senin itu ngajinya Kiai Haji Nur Hasanuddin dan Masjid Jami'. Jenengan tuki, cek disaksikan banyak orang. Loh, soal nanti mau disyahadatkan oleh Ustadz Hasanuddin lagi, mboten masalah, tapi sekarang syahadatkan dulu. Sebab kemudian gak disyahadatkan, nanti kenteni bengi sore dado kecemplung sumur mati ya, sing dosa sampean. Karena apa? Menunda orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat itu bolak-balik mboten napa-napa, sing terpenting sama sudah Islamkan, mau nanti disaksikan lagi banyak orang, bagus. Niki hadirin. Kembali kepada bahasan kita, ya, bahasa ghaira jahilin, tidak bodoh, ya yang tidak tahu itu ya mu'alaf lah, tapi itu ada waktunya. Jadi yang kedua, meninggalkan hal yang membatalkan sholat dalam kondisi sadar, tidak ada paksaan, tidak sedang tidak tahu, tidak sedang beruzur dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wasoimun, orang yang berpuasa itu. Ini. Jadi orang yang berpuasa itu adalah merupakan rukun yang ketiga dari rukun puasa, khususnya puasa Ramadan.
Hadirin, hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sekedar tidak minum, tidak makan, gue kata hadirin, ya, wong topo nggih gak mangan gak ngombe, ya. Kemudian wong nok kamar tok meneng ya gak mangan gak ngombe bisa. Atau ada di antara seseorang itu kemudian, kon kuat ya sedina gak mangan gak ngombe. Lho sakjane kepingin Mas mangan sing dipangan kan no. Ya itu kan berarti kan niat tadi yang demikian itu. Nah, ini rukun puasa sekali lagi ada 3 ya, niat tadi sudah, meninggalkan segala sesuatu yang batalkan puasa, yang ketiga shaimun orang yang berpuasa. Ini dulu hadirin hadirat sekalian. Masih panjang yang kita bahas tentang puasa Ramadan ini. Ya, monggo kita buka dulu pertanyaan. Waktunya supaya cukup, mungkin masih banyak yang bertanya. Kita persilakan. Monggo yang tanya. Ada? Monggo. Nggih, monggo. Karena terus terputus gitu. Apa harus ulangi lagi? Oh niatnya? Oh enggak. Kalau niat yang nawaitu untuk niat yang 30 hari itu niatnya hanya di awal bulan. Itu untuk mazhab Syafi'i jagani ada yang gak iso poso karena tadi lupa niat. Ganjarannya itu Mas, pahalanya itu masih utuh karena dia gayanya kayak poso. Sekalipun nanti harus konsekuensinya qadha. Tapi dia masih dapat dapat niat yang 1 bulan itu, berarti dia ganjaran puasanya masih dapat. Soal qadha ya dia harus qadha itu. Nah, itu. Apa setelah putus itu nanti ketika hari ke-15 lah, ya hari ke-15 untuk malam 16-nya niat 1 bulan lagi nggih mboten, sudah di awal itu aja. Ya. Penanya kedua Mas Imam, monggo. Ada 3 atau 4 soal yang sudah Anda catat, ya. Kalau setelah masuk gigi, terus rasa pasta gigi itu masih terasa dingin atau rasa-rasa yang lain. Kemudian ketika puasa itu menelan air liur dan terasa karena pasta tersebut, rasanya apa? Iya. Ketika seseorang melaksanakan puasa, ya, dan dia mungkin pagi itu dia pakai sikat gigi atau sebelumnya pakai pada waktu sebelum subuh, terasanya setelah sholat itu ada terasa, berarti setelah subuhan, berarti sudah waktunya puasa. Terasa ada sisa pastanya. Ya, kalau ada sisa pastanya Mas Imam, maka dikemukno meneh, dikemukan lagi supaya yakin sisanya itu hilang. Kalau sudah dikemui, itu terasa ada dinginnya saat di kerongkongan, itu makfu Mas. Karena di luar kemampuan kita. Puasanya tetap dilanjut. Ya. Karena bolak-balik dikemui ya sudah seharusnya bersih. Kok masih ada, ya ada sisanya, itu makfu. Karena di luar kemampuan kita. Ngoten Mas. Ya. Penanya masih ada Mas? Ya. Bagi orang yang sedang menghafal Quran, kemudian orang tersebut betul karena halangan haid atau nifas, ada yang lainnya. Orang tersebut ingin menghafalkan Quran, apakah boleh menghafalkan atau tidak? Iya. Kalau ada orang yang menghafalkan Al-Quran, perempuan, ya, khususnya ini masalahnya perempuan, karena dikaitkan dengan haid dan nifas itu, maka ketika kondisi haid dan nifas, apakah dia tetap boleh menghafalkan Al-Quran? Jawabannya boleh Mas. Jawabannya boleh.
Ya, sedangkan tata caranya kalau dia kondisinya ada sedang haid atau nifas, dia kalau mau melafadzkan ayat-ayat Quran jangan diniati biniyati tilawah, dengan jangan diniati untuk baca Quran, tapi bikos dzikri, niatannya adalah berzikir. Satu, kalau tidak seperti itu, panjenengan niati, kalau kemudian bagi yang penghafal Al-Quran perempuan ini, maka dia sekedar ijra'u kalamillah fi qalbi, menjalankan firman-firman Allah ayatnya ini sekedar di dalam hati, bahasa kita di batin mawon, tetap dibaca tapi dalam hati. Yang bermasalah itu kan dilafadzkan. Yang tidak boleh bagi orang yang kemudian dia junub atau haid itu kan qiraatul Quran biqasdil qiraah, membaca Al-Quran dengan niatan membaca atau tilawah itu. Nah, kalau dia tidak membaca itu kan harus ada suaranya. Dia enggak kok sekedar melihat ayat Al-Quran baca lihat gini toh. Yang gitu, dia gitu aja. Masuk bagian daripada ibadah an-nadharu ilal Ka'bah, ningali Ka'bah niku ibadah. Wan nadharu ilal mushaf, meningali mushaf niku nggih ibadah. Wan nadharu ilal walidah, ningali tiang sepuh niku nggih ibadah. Jadi niku. Jadi bahasa melihat nggak sama dengan membaca, Mas Ima. Melihat itu begini dong. Ya sudah, nggak apa-apa. Makanya mengantisipasi supaya tidak lupa dalam kondisi haid atau nifas, ya tetap dibaca dalam hati. Ya gitu. Ngoten, Mas. Kalau dipegang nggak boleh kalau yang mushaf Al-Quran. Kan termasuk yang tidak boleh itu masul mushaf wa hamluhu, bagi orang yang tidak punya wudhu, bagi orang yang junub, bagi wanita yang haid atau nifas, masul mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran nggak boleh. Hamluhu, membawanya juga nggak boleh. Ya, nggak boleh yang demikian itu. Lah terus gimana Ustaz? Yus delok tok mawon. Pokoknya ojo nyentuh sudah. Ya. Lah kalau ingin buka kan minta bantuan yang lain nggak ada. Yang lain gak ada Ustaz wong. Ya sudahlah, Anda kan hafal Quran, kurang lebih aja lah gitu. Pokoknya jangan nyentuh. Kan bisa pakai tuding gitu. Banyak cara. 1000 jalan ke Roma, Mas. Ya itu. Apalagi Mas Imam? Ya terakhir. Membeli kartu perdana di counter. Kemudian biasanya kan kalau beli kartu baru kan memasukkan NIK sama nomor KK. Dan ternyata tidak perlu memasukkan nomor tersebut karena di kartu tersebut sudah terdaftar nama orang lain. Apakah kita boleh memakai? Iya, sudah ada nama orang lain. Orang lain itu? Biasanya di counter itu sudah terdaftar nomor KK sama KTP-nya orang lain. Di sama kontennya itu tinggal pakai. Apakah kita boleh? Iya. Kalau bahasa yang lebih mendalam, berarti kita ini kemudian menggunakan KK dan KTP-nya orang lain. Iya. Pertanyaan balik saya gitu, itu untuk kejahatan bisa nggak? Ya berarti jangan, Mas. Nanti merugikan orang lain. Ya. Tetapi kalau kemudian Zat, ini sudah maklum uli maridohu, orangnya sudah begini, ini sudah dimaklumi, nggak apa-apa, ya sudah. Tapi kalau itu nanti bisa digunakan untuk kejahatan, lebih baik jangan. Ya, kalau bisa ya miliknya jenengan, KK atau KTP jenengan mawon, itu lebih aman, Mas. Itu, ya, sebab KK, KTP, bagaimanapun juga itu sifatnya
pribadi hadirin. Orang ada yang berkenan, ada yang tidak pakai itu. Kan kita belum izin. Ya, gadane rencang piyambak di pusat, kula izin mesti oleh. Ya sudah, berarti uli maridhahu. Ya, mboten napa-napa. Tapi kalau kemudian panjenengan mboten semerap, ya ridhonya lebih baik milik sendiri. Itu lebih hati-hati seperti itu. Ya, ini. Mungkin begini ini di akhir zaman wis gak ono, Mas. Tetapi ketahuilah cerita-cerita tasawuf itu masih ada seperti itu. Di kitab Risalatul Qusyairiyah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya, dia kulaan di satu kota, mau dibawa ke kota Bustom, tempatnya dia Bustami, di satu kota. Begitu dia kulaan buahnya itu dicontohkan di situ tomat, ya, berapa keranjang dia bawa ke kota Bustom. Ketika kemudian dilihat, kok ada kemudian di situ semutnya, Mas. Nah, akhirnya kemudian dia berpikir panjang. Iki semut di kota sana, bukan semut di kota Bustom. Iki berarti kan saya memisahkan dengan keluarganya. Dan yo opo susah keluarga semut. Dibalik no berapa keranjang itu digeduk-geduk dosi sampai nggak kita semuti baru dibawa pulang. Cerita ini kan kayak mustahil. Ya, kok cerita opo saat loh. Tapi kan kita tasawuf wonten. Ya, ngoten-ngoten itu di akhir zaman kok diguyu. Karena ya memang kita pun ya mosok. Tapi ya begitulah. Orang ahli tasawuf melakukan sebab panjang ceritanya itu. Dia berpikiran, ya Allah, kita memisahkan dia dari keluarganya. Padahal dibalik nomali digeduk-geduk no, sampai kabeh semut pudun. Baru kemudian dibawa lagi. Loh itu balik rono wis rugi gak karo wis gak ngomong rugi ya. Yang penting muamalah dengan Allah. Bagi kita kan Nah, begitu itu sama dia tidak jauh. Kira-kira wongnya ridho belum tentu tahu. Kalau belum tentu tahu jangan, Mas. Ya. Lah penjualnya sudah menyediakan loh, pembeli kan raja, Didin. Ya, dia boleh. Dia punya babul khiyar, bisa lanjut, bisa gagal. Ketika penjual tidak menyiapkan itu ya kita katakan wis gak Mas, tanggol sing liya ae. Ya, dia akan berpikir panjang nantinya. Itu. Ngoten Mas Imam. Ya. Ada lagi yang tanya? Mas Syafi'i mungkin ada yang tanya kan? Ada? Oh iya. Yang lain mungkin? Sampun? Boleh. Nggih. Jadi kaitannya dengan tusuk gigi. Tusuk gigi ngoten nah. Pas pada waktu puasa ada selilitnya gitu. Kemudian dia bersihkan gitu. Oh boleh. Jadi karena mulut ini masih dianggap bagian luar. Jadi kalau kemudian ada yang sampai di mulut itu tidak langsung dikatakan batal poso. Yang batal poso kalau sudah masuk kerongkongan ke dalam. Kalau masih di mulut ya pakai tusuk gigi. Tadi malam katakanlah ya tuku sabana loro gede-gede 10.000-an kali niku. Ya, kemudian dimakan, kemudian di sini masih ada sisanya. Ya, kemudian diginikan untuk siangnya enggak apa-apa Ustaz. Oh, enggak apa-apa. Sing gak oleh mati kena dilek. Lah iku sing gak oleh. Ya itu. Jadi enggak apa-apa begitu. Ya, begitu itu enggak apa-apa.
Termasuk kebiasaan ibu-ibu ketika masak, ya, ketika masak kemudian dicicipi, Bu. Nah, lah ibu-ibu zaman biyen mboten usah ngoten, sudah tata rasa tangani pun langsung. Lah ibu-ibu sekarang kan YouTube, Pak. Ya, ningali harus YouTube dipasno. Ya ditingali niki di lidahnya begitu cocok langsung dilepeh. Mboten napa-napa, Dilin. Ya. Lek dilek lah itu bermasalah. Lek dilepeh selesai itu. Mboten napa-napa, Dilin. Ya. Nggih. Wonten malih sing tanglet? Oh, saya 6 nggih. Terakhir nggih Mas Imam, nggih terakhir. Nggih. Pernah mendengar istilah penebus dosa dengan membeli batu, semen atau pasir untuk masjid supaya dosa diampuni. Apakah boleh memakai kata-kata itu? Jadi gini Mas Imam, bahasanya beli beli semen disedekahkan ke masjid untuk bangunan, atau beli apa bagian kemudian diberikan ke masjid untuk sebagai bagian daripada penebus dosa kita, itu berarti bahasanya sedekah yang Anda inginkan itu bisa menjadi kafarah. Ya memang sedekah itu menjadi kafarah. Bentuknya tidak harus beli semen. Bentuknya kemudian apapun sedekah yang Anda lakukan itu memang bisa menjadi kafarah, penebus kekurangan kita selama ini. Ya, Anda kemudian it'amut ta'am, memberikan sedekah makanan nang tonggo, nang kerabat. Sebab kula merasa kula tasik kirang Ustaz, niki kafarah kula, tebusan saya supaya banyak dosa saged. Begitu itu, dan itu tidak hanya dibatasi dengan napa niku semen, pasir, geragal mboten. Sedekah secara umum itu bisa jadi kafarah, penebus dosa-dosa kekurangan kita. Dan lebih lanjut, yang namanya sedekah itu bisa menjadi dhillun yaumal qiyamah, menjadi naungan kita nanti ketika usum-usum ino kiamat itu wong kepanasan, panas dengan matahari yang dibuat oleh Allah. Matahari yang di dunia sudah hancur ini, ya, ini didekatkan semua ono sing drodos keringete, ono sing kelelep keringete. Ini orang yang ahli sedekah, dia kemudian sedekahnya itu menjadi bagian daripada naungan dia, menjadi payungnya dia. Jadi lek besok jenengan tingali lek wonten ibu-ibu kok payunge gede, iku sedekah akeh iki. Ya. Lek jenengan tingali bapak-bapak sedekah kemudian kok payunge cilik, iku jarang ade sedekah ya, Dik. Ya. Kok nek bapak-bapak blas kalau payunge, oh blas gak tau sedekah iku, Dik. Ya, jenengan tingali besok buktikan nanti di akhirat, Dik. Ya niki. Jadi sedanten niku kembali kepada sedekah. Dan sedekah itu Mas Imam bukan soal banyak dan kemudian besarnya, mboten. Kadangkala ngapunten, ada dia pekerjaannya tukang becak, golek duit 10.000 itu uangnya gak lumrah, tapi begitu dapat dia sedekahkan di jalan Allah, pahala 10.000 itu seperti jutaan bagi orang kaya. Sebab lek wong sugih ngekekno 1 juta itu padha karo ngidu, hadirin. Ya, tapi 10.000 peras keringat, banting tulang mau dibanting, hadirin. Saya luar biasanya. Coba kemudian duit Cipta Mulya sampai ngadang, dia kemudian ngotot becak. Kebetulan sing kemudian sing numpak niku yang lemu gak lumrah kali malih tiange. Ya. Akhirnya kemudian sampai di sana dikai duit 40.000. Keringetnya sing 20 digawe keluarga, sing 20 dikai nang musala. Loh, 20-nya dia gak sama dengan 20-nya orang kaya. Orang kaya 20 gak ada apa-apa nih, tapi perjuangan itu yang dinilai pahala yang sangat besar. Ya, dan itu
di zaman-zaman sahabat Nabi itu dijalankan. Di zaman sahabat itu sing sedekah mboten sing sugih tok. Sing kendel sedekah sing mboten nggak ada niku nggih sedekah. Untuk perjuangan di jalan Allah niku sedekah. Karena apa? Saya nggak boleh kalah dengan orang kaya. Mereka dapat fasilitas tapi juga hisabnya besar. Saya kemudian cek gano hisab tak sedekah di jalan Allah. Loh sampai ngoten ada. Jadi mereka nggak ada. Mereka kemudian apa itu mboten punya tidak semangat, mboten. Mereka apapun yang diberikan oleh Allah ini sudah yang terbaik. Ya kemampuanku 10.000 ya 10.000. Ya kemampuanku 20 buat apa harus malu? Yang penting kan sedekah. Waduh duit mek 10.000, 20.000 isin wis gak sedekah. Isin ngono iku setan hadirin. Akhirnya enggak pernah sedekah sebab isin. Ya, atung ini isin, atung ini isin. Ya, atung ngekek tonggo, kita masak, ibu-ibu masak rawon, atung ngekek tonggone dikai sak mangkok cilik, duduk tok ambek iwak sitok ngambang malih nang ndukur. Ya. Itu kemudian dia ngomong, waduh kok ngene ya dikekno gak pantes. Ya apa kata orang? Itu setan hadirin. Ngoten niku setan. Bisa jadi tonggo itu pandangannya liya. Pandangannya pandangan dengan ainur rahmat. Pandangan kita ini, ya aduh kok ini dikekno tonggo gak pantes. Padahal tonggo begitu dapat mangkok cilik, iwak isok ngambang, ya Allah, ngini lho si iling aku tonggo sitok iki, luar biasa. Cintane nang aku kok luar biasa. Wong sak lepek kok si iling aku dikekno, ya. Jenenge ketan ku sak lepek ya ketan sak kemupe ning gedhe iki sak lepek cilik dikekno aku ya Allah luar biasa cintanya tambah lebih hormat lagi. Orang yang nggak mau sedekah takut sedekah pun juga itu setan tadi sudah dia digoda oleh setan. Setan itu ngapa ya menggambarkan memvisualisasikan kita ini ya boleh awet dingin niku tonggo gak cocok. Kemudian nanti tonggo tersinggung. Akhirnya selama itu kita nggak akan pernah sedekah. Mungkin mawon saat ngenteni sugih. Kapan sugih? Ya sudah sedekah sekarang saja, nggak usah ngenteni. Ya nggak usah ngenteni kapan sudah. Nanti aja kalau saya sudah punya rumah. Ya nanti sudah sedekah lagi. Sekarang sedekah lah. Ya itu. Oleh karena itu jangan kemudian kita tergoda oleh setan yang demikian. Tapi opo Ustaz ya 2.000 3.000 loh. Yang penting ikhlasnya hadirin. Buat apa? Sedikit gak ikhlas, buat apa? Kan lebih baik kan banyak ikhlas. Ya. Sampun nggih. Mas Imam. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Oke. Anda penanya penutup. Nggih, pertanyaan. Monggo jenengan. Iya. Guatel gitu ya. Iya. Iya. Baik. Kalau katakanlah dia kupingnya guatel, kalau bisa diginikan saja dari luar, ginikan jadi. Jangan pakai cotton bud. Kalau pakai cotton bud itu sampai masuk, berarti ada syai'un sesuatu yang masuk pada lubang, batal. Ya itu. Ya gimana Ustaz? Ya ginikan saja, usahakan. Kalau sudah kondisi gak kuat, sakit kita kemudian ginikan, ya sudah. Berarti itu yang ma'dzur tadi itu, yang udzur. Batal posone tapi enggak dosa sebab udzur sakit itu. Kan mungkin terjadi hadir orang yang betul-betul sakit itu gak kuat Ustaz. Akhirnya kemudian ambil dokter kemudian benak-benak nonton itu ya berarti sudah batal posone. Tapi enggak dosa sebab ma'dzur, udzur karena sakit itu. Tapi kalau kemudian apa itu ya cuman gatal-gatal diginikan saja ini. Ya, kalau pas sama cotton bud ya batal nanti. Kadang-kadang enggak cotton bud ya. Kemudian anune napa niku, wulune napa niku
Ya pitik niku, ya ayam niku punten pitik. Ya batal posone ya dosa. Loh kok bisa Ustaz? Ya batal posone dengan cara sama membatalkan gitu ya. Ya dosa itu. Makanya Anda membatalkan puasa dengan cara itu. Dan itu tanpa itu pun masih bisa kok. Bukan ya. Dan yang kedua dosanya double sebab ulu pitik tonggo. Ya. Saman gak izin. Lah iki wae tonggo ya. Nah iki kok pun ada ini. Dilanjut sampai jam 8 ta iki. Ya ampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.